Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluhu wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita Kitabul Iman, kitab yang membahas tentang keimanan. Mudah-mudahan Allah SWT menambah keimanan kita, melestarikannya di dalam sanubari kita. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, kita sudah sampai ke babul haya minal iman, bab ke-15 ya. Bab ke-15, babul haya minal iman, yaitu bab yang menunjukkan bahwa al-haya'u minal iman, bahwa malu itu adalah minal iman, sebagian dari keimanan seseorang. Ya, jadi malu adalah bagian dari keimanan. An Salim ibni Abdullah an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansar. Dari Salim, ya, dari Salim bin Abdullah, ya, Salim bin Abdullah, maksudnya dari Salim bin Abdullah an abihi, dari bapaknya, maksudnya Salim bin Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar, ya, an abi, dari bapaknya, ya, yaitu siapa nama bapaknya Salim? Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. An abihi, dari bapaknya Salim, yaitu Abdullah bin Umar, anaknya Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansar, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra, arti marra melewati, ya, melewati, ala rajulin minal ansar, melewati seorang laki-laki, ya, seorang laki-laki minal ansar, dari suku Ansar. Apa yang dia lakukan oleh laki-laki ini ketika dilewati oleh Rasulullah SAW? Wa huwa ya'idhu wa fi riwayatin yu'atib akhahu fil haya. Jadi orang ini, laki-laki dari Ansar ini, ketika dilewati oleh Rasulullah SAW, dia sedang apa? Yu'atib, ya'idhu, dia sedang membuli, ya, membuli akhahu, saudaranya, artinya diingatkan, dibuli. Kenapa dibuli saudaranya ini? Fil haya, karena saking malunya, ya, saking malunya saudaranya ini. Akhirnya saudaranya dari Ansar ini membuli dia, ya, membuli dia. Yaqul, apa perkataan
Ansor ini kepada saudaranya, innaka latastahi, engkau ini terlalu pemalu, kata saudaranya. Ya, engkau ini terlalu pemalu. Janganlah, ya, jangan terlalu pemalu sehingga hak-hakmu tidak terpenuhi. Ada hakmu sama orang lain, kamu tidak mengambilnya. Kenapa? Malu. Ya, malu. Hatta ka'annahu yaqul qad adarra bika. Ya. Engkau ini terlalu pemalu. Ya, engkau ini terlalu pemalu. Dia ingatkan, dia bully saudaranya karena sifatnya yang malu tersebut. Hatta ka'annahu yaqul qad adarra bika. Engkau ini terlalu pemalu sehingga malumu itu merugikanmu. Jangan terlalu pemalu, wahai saudaraku, kata saudaranya ini dari suku Ansar. Maka ketika didengar oleh Rasulullah SAW, ketika beliau sedang melewati keduanya, maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengingatkan saudaranya ini karena membuli saudaranya yang pemalu. Apa kata beliau? Da'hu. Ya, da'hu. Biarkan, ya. Jadi Rasulullah SAW tidak menambah, ya, tidak membuli. Tetapi apa kata beliau? Sifat malu ini yang luar biasa, masya Allah. Da'hu. Biarkan dia pemalu seperti itu. Da'hu. Biarkan. Ya. Fa innal haya minal iman. Karena apa? Karena malunya ini, ya, malunya yang yaitu malu bawaannya ini minal iman, akan mengantarkan dia kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, malunya ini akan mengantarkan dia kepada keimanan. Walaupun orang yang diingatkan ini malunya apa? Malu bawaan dia. Malu bawaan, malu yang sifatnya memang dari kecil. Karena malu itu ada yang bawaan, ada yang malu yang sifatnya dipelajari, ya, malu karena keimanan, malu karena Allah Subhanahu wa taala, ya, malu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan orang ini malunya apa? Malunya karena malu bawaan, perangai dia dari kecil. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan da'hu, biarkan dia malu. Ya, ini menunjukkan jamaah yang dirahmati Allah, malu itu khairun kullu. Jadi malu itu akan membawa keberuntungan bagi pemiliknya. Khairun kullu, kata Rasulullah SAW. Malu itu apa? Akan selalu menguntungkan. Ya, walaupun malu yang sifatnya bawaan. Ya, sifatnya bawaan. Ya. Karena banyak orang, ya, malunya itu bawaan, ya, malu yang sifatnya bawaan. Dan ini subhanallah, ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malu ini pada zaman kita sekarang ini apa? Sudah terkikis. Ya, malu itu sudah terkikis, sudah mulai pudar di tengah orang banyak. Ya, hilang malunya. Ya, hilang malunya. Kita lihat subhanallah, ya, apalagi dari kalangan perempuan umpamanya, ya, malu itu subhanallah, ya, sudah terkikis, sudah menipis sekali. Ya, sudah menipis. Oleh karena itu dulu di Nurul Hakim orang bilang apa? Tubanul yaum sirwalul got, kata mereka, ya. Tubanul yaum sirwalul got, apa artinya? Itu ini sama para santri, ya. Tubanul yaum sirwalul got, bisa jadi kolor hari ini, bisa jadi setelah pergantian masa dan pertukaran waktu jadi celana. Karena apa? Biasanya, ya, saking biasanya orang hilang malunya.
Ya, dan itu terjadi jamaah. Dulu subhanallah di kampung-kampung ya, ana lihat orang pakai celana pendek itu tabu dulu. Pas zaman-zaman orang tua kita dulu, pas ana masih kecil, orang kalau keluar dari rumahnya pakai celana pendek, orang lihat aneh dia. Sekarang subhanallah sudah biasa itu. Sampai kelihatan auratnya setengah pahanya sekarang. Ya, itu yang laki-laki. Dan ini memang subhanallah ya. Jadi malu ini jamaah yang hormati Allah. Oleh karena itu da'hu fa innal haya' minal iman. Rasulullah SAW mengingatkan ya, saudaranya Ansar ini jangan dibuli orang ini. Saudaramu ini jangan dibuli, jangan dihina karena malunya tersebut. Kenapa? Karena malu yang sifatnya bawaan ini akan mengantarkan dia kepada keimanan. Ya. Dan ini jamaah rahmati Allah. Mudah-mudahan ya kita sebagai kaum muslimin ya, walaupun malu yang sifatnya bawaan kita pelihara dia. Ya. Karena apa? Karena malu itu khairun kullu. Dia akan selalu positif. Ya. Karena itu ulama mengatakan malu walaupun dia bersifat bawaan, dia akan mengantarkan orang ya. Kalau malu bawaan itu biasanya jamaah yang rahmati Allah, kalau dilihat sama manusia malu dia ya, ini malu bawaan. Tetapi insya Allah ya setelah lama kelamaan malunya tersebut akan mengantarkan dia kepada malu yang hakiki, seperti thalabul ilm ya, seperti thalabul ilm ya. Thalabul ilmi kebanyakan orang ya pada zaman dahulu ya, mereka menuntut ilmu karena apa? Karena ikut-ikutan kadang-kadang para ulama dulu ya. Karena ingin ikut makan dan sebagainya. Ya, tetapi para ulama mengatakan talabnal ilma li ghairillah fa aba ayyakuna illa lillah. Apa artinya? Talabna al-ilma li ghairillah fa'aba ayyakuna illa lillah. Para ulama salaf dulu mereka menuntut ilmu kadang-kadang apa? Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka kadang-kadang menuntut ilmu karena ikut-ikutan atau karena ingin dapat duit dan sebagainya. Tetapi apa? Lama kelamaan Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang itu ikhlas. Fa'aba ayyakuna illa lillah. Oleh karena itu jamaah yang rahmati Allah, kalau ada orang yang menuntut ilmu pada permulaannya dia ikut-ikutan umpamanya, atau ada sembako umpamanya, akhirnya dia menuntut ilmu ya, dia menuntut ilmu karena ingin sembako dan sebagainya, atau ingin uang dan sebagainya, biarkan ya. Mungkin awalnya seperti itu, dan ulama salaf pun seperti itu. Mereka menuntut ilmu karena apa? Karena harta. Tetapi ilmu itu lama kelamaan akan menuntun dia kepada keikhlasan. Begitu juga malu, jemaah. Malu itu kalau dia bawaan, biarkan dia malu. Oleh karena itu Nabi mengatakan da'hu fa innal haya' minal iman. Karena malunya ini akan mengantarkan dia kepada keimanan. Ya, akan mengantarkan dia kepada keimanan. Ini jamaah rahmati Allah. Oleh karena itu kalau ada keluarga kita yang Masya Allah ya, ada kan memang malu yang sifat bawaan ini sulit ya, jarang pada orang ya. Yang ada apa? Yang ada ini ya, tidak pemalu ya. Tapi kalau ada itu, ini adalah pemberian Allah SWT yang luar biasa kepada orang tersebut ya. Nah ini ya, jadi oleh karena itu sering kita sebutkan ya, bahwa malu pada zaman kita sekarang ini ya seperti yang Nabi bilang tadi apa, tubanul yaum sirwanul ghad, kolor hari ini bisa jadi celana besok. Kenapa? Karena terkikisnya sifat malu ya. Dan malu ini kita lestarikan ya. Malu ini kita lestarikan. Apalagi jamaah yang dirahmati Allah ya, perempuan pada zaman kita sekarang ini
sifat malunya itu terkikis ya, terkikis. Oleh karena itu orang Arab mengatakan apa? Bul ala zamzam, apa? Bul ala zamzam. Mereka mengatakan apa? Pepatah mereka apa? Yang berkaitan dengan malu ini, terkikisnya sifat malu. Apa kata mereka? Bul ala zamzam fatu'raf. Apa artinya? Kencingilah air zam-zam maka engkau akan terkenal. Kencingilah air zam-zam maka engkau terkenal. Artinya apa? Kalau kamu ingin terkenal, maka kencingi air zam-zam. Maksudnya apa? Kalau kamu ingin terkenal, lakukan hal-hal yang aneh-aneh. Kan kencingin air zam-zam itu luar biasa ya, Insya Allah. Tapi terkenal apanya? Ya gilanya, terkenal jadinya. Dan begitu juga sekarang ya, jamaah yang rahmati Allah ya. Para perempuan karena ingin terkenalnya, ini ya kaum Hawa, karena ingin terkenalnya mereka lakukan ya apa-apa yang di luar batas ya kodrat mereka sebagai perempuan. Umpamanya orang ya yang ingin jadi terkenal ya, ingin jadi artis dan sebagainya, mereka lakukan hal-hal yang di luar nalar ya kadang-kadang ya. Nah, karena itu pantas orang mengatakan apa? Bul ala zamzam atau orang. Kalau kamu ingin terkenal, lakukan hal-hal yang aneh-aneh. Nah, ya karena ingin terkenal ya, karena ingin terkenal. Nah, jamaah rahmati Allah, ini apa namanya? Babul haya minal iman. Jadi malu itu adalah sebagian dari keimanan. Dan ini Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini ya. Hadis ini yaitu seseorang yang apa namanya membuli saudaranya. Beliau bawakan tujuannya apa? Tujuannya untuk membantah Murji'ah. Membantah siapa? Murji'ah. Apa pendapat Murji'ah terhadap apa pendapat Murji'ah tentang keimanan? Nah, ya Abdurrahman. Nah, apa pendapat mereka kemarin? Murji'ah. Nah, ini yang adik-adik, pendapat Murji'ah tentang keimanan. Nah, kalau Murji'ah mengatakan iman itu apa? Murji'ah itu mengatakan bahwa iman itu adalah qaulul qalbi faqat. Ya. Jadi kita akan jelaskan kenapa Imam Bukhari membawakan hadis ini. Jadi Murji'ah mengatakan bahwa iman itu apa? Qaulul qalbi faqat, yaitu at-tasdiq, pembenaran di hati saja. Jadi orang kalau sudah membenarkan adanya Allah Subhanahu wa taala, Allah itu ada ya. Allah itu ada, maka orang itu beriman walaupun tidak ada amalannya, walaupun tidak sholat, walaupun tidak puasa dan sebagainya. Dan hadis ini menunjukkan bahwa terang-terangan Rasulullah SAW mengatakan apa? Fa innal haya minal iman. Malu itu adalah termasuk dari keimanan. Ini bantahan kepada siapa? Bantahan kepada Murji'ah yang mengatakan bahwa iman itu adalah pembenaran. Cukup orang membenarkan Allah itu ada, maka cukup orang itu dikatakan beriman. Dan bantahannya apa? Fa innal haya minal iman. Kenapa? Kenapa bantahan hadis ini adalah bantahan kepada Murji'ah? Karena malu, jamaah. Karena malu itu apa? Amalan atau qaul. Amal atau qaul. Malu ini termasuk apa? Amalul qalbi. Dia termasuk amalan hati. Murji'ah mengatakan apa? Iman itu apa? Qaulul qalbi. Pembenaran, qaul. Jadi mereka mengatakan iman itu adalah qaul saja. At-tasdiq, qaulul qalbi. Tasdiq, pembenaran. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan di sini fa innal haya minal iman. Malu itu adalah iman. Dan malu jamaah yang dirahmati Allah, qaulul qalbi atau amalul qalb.
dia adalah amalul qalb. Oleh karena itu ya bantahan kepada siapa? Bantahan kepada Murji'ah yang mengatakan bahwa iman itu cukup dengan qaulul qalbi. Dan di sini al-haya minal iman kata Nabi. Dan qaulu dan malu ini adalah amalul qalb. Amalul qalb. Nah, ini jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab selanjutnya bab fa in tabu wa aqamus sholata wa atawuz zakata fa khallu sabilahum. Nah, jadi bab yang ke-16 Al-Imam Al-Bukhari membuat bab dengan ayat Al-Qur'anul Karim. Bab apa? Fa in tabu wa aqamus sholata wa atawuz zakata fa khallu sabilahum. Ya, fa in tabu, kalau mereka bertaubat, yaitu orang-orang kafir. Mereka bertaubat. Wa aqamus shalah, kemudian mereka mendirikan salat. Wa atawuz zakah, dan mereka mengeluarkan zakat. Fa khallu sabilahum, maka jangan mereka sampai diperangi. Ya, jangan sampai orang-orang kafir itu diperangi. Jadi fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah fa khallu sabilahum. Jadi kalau orang-orang kafir itu mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, mengucapkan dua kalimat syahadat, artinya apa? Mereka masuk Islam dengan dua kalimat syahadat tersebut. Ditambah lagi apa? Tidak cukup dengan itu, ya, tidak cukup dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, tetapi ditambah dengan apa? Wa aqamus shalah, mendirikan salat. Kemudian wa atawuz zakah, tidak cukup dengan salat, tetapi ditambah dengan mengeluarkan zakat. Maka fa khallu sabilahum, maka bebaskan mereka, jangan sampai diperangi. Nah, kemudian hadisnya Ani bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengatakan umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allahi ta'ala. Dari Ibnu Umar bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, an uqatilan nas, untuk memerangi manusia, hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah Rasulullah. Wa yuqimus shalah, dan mereka mendirikan salat. Wa yu'tuz zakah, dan mengeluarkan zakat. Fa idza fa'alu dzalika asamu binni dima'ahum wa amwalahum. Kalau mereka sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian mereka yuqimus shalah, mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, dan mengeluarkan zakat. Fa idza fa'alu dzalik, kalau mereka melakukan hal tersebut, asamu minni dima'ahum, maka darah-darah mereka terpelihara. Ya, darah-darah mereka terpelihara. Wa amwalahum, dan juga harta mereka tidak boleh diambil. Illa bihaqqil Islam, kecuali apa? Bihaqqil Islam, kecuali dengan apa? Dengan sebab yang dibenarkan oleh Islam. Sebab yang dibenarkan oleh Islam apa? Kalau mereka meninggalkan sholat, meninggalkan zakat, baru diperangi. Ya. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisabuhum 'ala Allah, dan
perkara mereka kalau sudah melakukan yang 3 ini, melakukan 2 kalimat syahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, salat kemudian zakat, maka urusan mereka tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bab ini menunjukkan bahwa fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa khallu sabilahum. Kalau mereka orang-orang kafir maksudnya, ya. Ini ayat di dalam Al-Qur'an. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa in tabu, kalau orang-orang kafir itu bertaubat. Bagaimana cara mereka bertaubat orang-orang kafir? Dengan cara pertama, ia bersyahadat. Syahadat. Kemudian wa aqamus shalah. Mereka harus mendirikan salat. Kemudian wa atuz zakah. Menunaikan zakat. Fa khallu sabilahum. Baru mereka tidak diperangi. Kalau sekedar mengucapkan 2 kalimat syahadat tetapi mereka tidak sholat, tidak berzakat, maka boleh diperangi menurut ayat ini, jemaah. Oleh karena itu Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, apa yang terjadi? Banyak yang murtad. Ada yang ragu-ragu. Ada yang balik lagi kepada kekafiran. Ada juga yang tidak mau bayar zakat. Mereka mengatakan zakat itu wajibnya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang tidak wajib lagi, kata mereka. Tidak wajib. Akhirnya apa? Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, menyiapkan pasukan untuk menyerang mereka, memerangi mereka. Apa yang terjadi? Akhirnya Umar bin Khattab mengatakan, "Wahai Abu Bakar, kenapa engkau harus memerangi orang-orang yang sudah mengucapkan syahadatain? Mereka sudah Islam." Karena Umar berdalil dengan apa? Berdalil dengan hadis yang mengatakan Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum. Jadi Umar mencegah Abu Bakar. Abu Bakar, tidak boleh engkau mengatakan memerangi mereka. Kenapa? Karena hadis ini. Tetapi Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, saya akan memerangi, ya, orang-orang yang membedakan antara salat dan zakat. Yang membedakan antara keduanya, maka saya akan serang mereka. Lama kelamaan Umar radhiyallahu anhu dan para sahabat pun terbuka hatinya dan mereka sepakat untuk memerangi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Ini juga dalil bahwa jamaah yang rahmati Allah, fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa khallu sabilahum. Orang-orang yang tidak menunaikan salat kemudian tidak berzakat, maka boleh diperangi, ya, boleh diperangi. Kemudian hadisnya tadi, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Ini adalah kata para ulama, ya. Kenapa Imam Bukhari membawakan hadis ini? Karena hadis ini adalah tafsiran dari ayat yang kita bacakan tadi, ya. Fa in tabu wa aqamus shalah. Maksud dari tabu ditafsirkan oleh hadis ini, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi hadis ini menafsirkan ayat fa in tabu. Maksud dari tabu adalah hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Ini menunjukkan jamaah yang rahmati Allah, ya, hadis ini
adalah dalil ya, dalil benarnya Abu Bakar ketika apa? Ketika memerangi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Walaupun beliau ya, jamaah dirahmati Allah, walaupun beliau pada permulaannya, pada awalnya tidak mengetahui hadis ini. Umar radhiyallahu anhu juga tidak sampai, belum sampai hadis ini kepada beliau. Jadi dalilnya apa dalilnya? Umar bin Khattab, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah fa iza fa'alu dzalik, itu yang sampai kepada Umar. Adapun hadis ini belum sampai, akhirnya beliau mencegah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tetapi Abu Bakar dengan ijtihad beliau, dengan keilmuannya yang tinggi, ya, dengan kealimannya, tidak, saya akan perangi orang-orang yang membedakan antara sholat dan zakat. Sebagaimana kita memerangi orang-orang yang tidak sholat, kita perangi juga orang-orang yang tidak mau berzakat. Akhirnya Umar radhiyallahu anhu mengikuti ijtihad Abu Bakar, dan sahabat-sahabat yang lain juga mengikutinya. Nah, dan ini jamaah dirahmati Allah menunjukkan bahwa bisa saja orang-orang alim ya, orang-orang yang yang alim, yang banyak ilmunya, kadang-kadang tidak mengetahui sebuah hadis. Ya, seperti yang terjadi pada Abu Bakar. Hadis ini belum sampai kepada beliau. Tapi beliau memakai apa? Memakai ijtihad. Padahal ada hadisnya untuk ya sebagai dalil bahwa orang yang tidak berzakat akan diperangi. Tetapi Abu Bakar radhiyallahu anhu memakai apa? Memakai ijtihad. Ini menunjukkan jamaah yang rahmati Allah, Abu Bakar itu orang yang alim ya. Orang yang ilmunya luas. Ya, dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau belum sampai ke hadis itu, dan ijtihad beliau benar sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ya. Jadi umirtu an nuqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat. Jadi jamaah rahmati Allah, orang-orang yang tidak berzakat, tidak sholat, kemudian orang-orang kafir umpamanya belum mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, tidak sholat dan tidak zakat, maka boleh diperangi ya, boleh diperangi ya. Ini kalau pada tegaknya khilafah. Tapi sekarang ya tidak boleh kita buat pasukan langsung kita serang orang-orang yang tidak sholat atau tidak berzakat. Kenapa? Karena ya hukum kita yang mudah-mudahan Allah SWT menunjukkan para pemimpin kita ya. Ini kalau zaman khilafah ya, khilafah sudah tegak dan dipraktekkan hadis ini ya, akan dipraktekkan. Nah, jadi jamaah rahmati Allah, kalau seseorang sudah bersyahadatain ya, bersyahadat, kemudian mereka mendirikan sholat, kemudian wayu'tuz zakah, menunaikan zakat, maka darah-darah mereka dan harta-harta mereka terlindungi. Kemudian illa bihaqqil Islam, kecuali hal-hal yang dibenarkan oleh Islam. Ya, wa hisabuhum 'alallah ya, wa hisabuhum 'alallah. Di antara sebab dibenarkannya orang dibunuh setelah dia mengucapkan mengeluarkan zakat kemudian sholat, di antaranya apa? Bihaqqil Islam, kalau dia membunuh orang lain, yaitu dengan dikisos ya, boleh dibunuh ya, boleh dibunuh. Ini namanya kisos ya. Nah, boleh dibunuh kalau keluarganya tidak memaafkan. Nah, ini jamaah rahmat Allah SWT yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Dua bab ya, babul haya minal iman, kemudian bab fa'in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah fa khallu sabilahum. Nah, wa naktafi bihadza, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.